Suatu hari di Moskow, Rusia, Dominika Egorova merupakan seorang penari balet yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan merawat ibunya yang sedang sakit. Keduanya tinggal di apartemen sewa yang dibayarkan oleh tempatnya bekerja. Setelah menemani ibunya memeriksa kondisi kesehatan, Dominika meninggalkannya bersama seorang perawat yang juga dibayar oleh tempatnya bekerja, dan ia segera pergi bertugas. Sesampainya di teater, ia berganti pakaian dan merias diri. Sebelum menemui para tamu, salah satunya adalah pamannya sendiri, Ivan Egorov, wakil direktur Badan Intelijen Rusia. Sang paman mengenalkannya pada Dmitry Ustinov, seorang gangster Rusia yang mengaku sebagai kolektor benda seni. Atas permintaan Dmitry, mereka berfoto bersama dan Dmitry mengambil kesempatan. Dia melecehkannya dengan merabanya, namun ia hanya bisa diam. Sesaat kemudian pertunjukan balet pun dimulai. Dan seperti biasa, Dominika melakukan profesinya dengan sangat memukau. Namun sesuatu yang tak diharapkannya tiba-tiba terjadi ketika pasangan penarinya melompat tinggi dan mendarat tepat di kaki Dominika, menghasilkan patah tulang yang sangat parah pada kaki kirinya. Di tempat lain, seorang agen CIA bernama Ned Ness menerima panggilan telepon dari seseorang yang mendiktekan beberapa kata sandi yang merupakan sebuah kode lokasi pertemuan rahasia. Setelah memecahkan kode itu, ia pun pergi dengan membawa senjatanya. Ia menuju tempat yang merupakan sebuah taman di Rusia. Setiba di sana, Ned curiga pada sebuah mobil yang dilihatnya. Namun waktunya sangat terbatas, karena dari arah berlawanan, seorang informan pria misterius bernama Marble yang akan ditemuinya terus berjalan ke arahnya, dan tepat ketika berpapasan, Ned menyerahkan sebuah paket padanya. Lalu mereka berpisah seolah tidak saling mengenal. Ketika Ned melihat lagi ke arah belakang, mobil itu masih ada dan semakin mendekat. Ned curiga mobil itu akan menangkap Marble, dan ia terpaksa menembakkan pistolnya ke arah bawah sebagai pengalih perhatian untuk memberi kesempatan melarikan diri. Sialnya, Ned yang dikejar oleh mobil tersebut. Ia terus berlari sampai kedutaan Amerika yang merupakan kantor penyamarannya, sehingga Ned lolos dari usaha penangkapan. Di dalam kedutaan, Marty Gable, pimpinan Ned, kesal pada Ned karena polisi di taman diketahui hanyalah polisi patroli yang tidak sedang mencari Marble. Namun kecerobohan Ned menyebabkan operasi rahasia mereka telah terendus oleh intelijen Rusia. Pimpinan memulangkan Ned ke Amerika sebagai hukuman atas kecerobohannya. Keesokan harinya, Ivan mengunjungi bosnya, Kolonel Zakharov, seorang direktur intelijen Rusia, yang saat itu sedang ditemani oleh Jenderal Vladimir Kortsnoy, seorang intelijen senior dan orang kepercayaan Zakharov. Mereka berdua memperlihatkan video di taman yang mengungkap adanya operasi rahasia Amerika, di mana pria misterius dicurigai bekerja sama dengan agen CIA Ned Ness untuk memberikan informasi penting Rusia pada Amerika, dan mereka berniat mengungkap identitas pria itu. The question is, who is he? Sementara Dominika terbangun di rumah sakit, dia melihat pemandangan plat logam di kakinya yang sungguh mengejutkannya dan membuatnya menangis, menyadari tak bisa lagi menari. 3 bulan telah berlalu, Dominika sudah bisa berjalan lagi dengan bantuan sebuah tongkat. Ia tampak dikunjungi oleh Ivan, pamannya. Awalnya sang paman mengatakan posisi Dominika telah digantikan oleh penari lain. Belum hilang rasa terpukul mendengar kabar itu, sang paman mengingatkan biaya sewa apartemen dan juga berobat ibunya tidak ditanggung lagi oleh pihak teater balet karena Dominika telah kehilangan pekerjaannya. Namun Ivan mengatakan siap membantunya mencarikan pekerjaan ketika Dominika sudah merasa siap. Sebelum pulang, Ivan menegaskan tidak ada yang namanya kecelakaan kerja, seraya meninggalkan sebuah amplop. Dominika yang gundah gulana memberanikan membuka amplop yang berisi foto kemesraan antara mantan pasangan menarinya bersama penari penggantinya itu. Seolah belum cukup, ada pula rekaman percakapan mereka yang menyiratkan mantan pasangan menarinya secara sengaja melompat ke arah kakinya agar kakinya patah dan posisinya digantikan. Hari itu juga Dominika pergi ke teater. Dengan penuh amarah dia mengawasi keduanya yang memperlihatkan kemesraan seusai latihan. Selesai latihan, keduanya pergi ke ruang mandi uap, di mana Dominika mengikutinya secara diam-diam dengan membawa tongkat, dan dia melihat keduanya sedang bercinta. Tanpa pikir panjang, Dominika menghajar keduanya dengan brutal, hingga keduanya jatuh di lantai tanpa nyawa. In an accident at the Bolshoi Theater.
Setiba di apartemen, ia melihat ibunya terjatuh di kamar mandi setelah perawatnya diketahui tidak datang karena pihak teater tidak lagi menggaji perawat itu. Dominika yang frustrasi dengan hidupnya merasa tidak punya pilihan lain kecuali menemui pamannya. Ivan memberinya pekerjaan memecahkan sebuah kasus kecil di mana intelijen Rusia ingin tahu lebih banyak tentang Dmitri, sang gangster yang berfoto dengannya di teater. He likes you. So what do you want me to do? Ivan meminta keponakannya menggunakan kemolekan tubuh dan juga kecantikannya untuk mendekati Dmitri, yang tentu saja pada awalnya ditolak oleh Dominika. Namun Ivan mengingatkan, penyakit ibu Dominika membutuhkan perawatan di rumah sakit yang memadai, yang tentunya biayanya sangat mahal, belum lagi biaya sewa apartemen. Ivan mengatakan semua itu akan ditanggung oleh pemerintah jika Dominika bersedia bekerja padanya. Do this for your mother. Car will arrive at your apartment to bring you. Akhirnya gadis ini terpaksa menerima pekerjaan kotor itu. Singkat cerita, suatu malam Dominika menginap dibiayai pamannya di hotel milik Dmitri. Dengan penampilan yang sangat menarik perhatian, ia memancing dan menunggu di bar dan berhasil membuat Dmitri mendekatinya, kemudian mengikutinya ke dalam kamarnya. Pria hidung belang ini meminta para pengawal pribadinya untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah menanggalkan jas, Dmitri meminta Dominika melakukan hal yang sama, dan dengan terpaksa Dominika melakukannya, kemudian berjalan menuju tempat tidur. Dmitri yang merasa punya kuasa langsung memperkosa Dominika. Beruntung adegan itu berhenti karena tiba-tiba dari jendela datanglah seorang pria misterius yang mengenakan helm dan brutal menggorok leher Dmitri, yang membuat Dominika menjadi ketakutan. Pria itu memberinya isyarat untuk diam dan menyerahkan mantel untuk menutupi tubuhnya yang berlumuran darah. Sedetik kemudian keduanya melarikan diri ke sebuah tempat. Setelah melepaskan helm, pria ini memperkenalkan diri bernama Sergei Matorin, salah satu agen rahasia Rusia yang dikirim oleh Ivan untuk membantu Dominika. Di lokasi yang sama, Ivan menemui Dominika lalu meminta maaf dan mengaku bahwa dia tahu kalau Dmitri akan melecehkannya. Namun ia sengaja tak memberitahu hal itu agar Dominika bersedia menjalankan tugas. You know what I do. You came to me, that was your choice. You're my uncle. He was inside me. Setelah itu, Ivan mengapresiasi potensi dalam diri keponakannya dan menawarkannya untuk mengikuti sekolah khusus, yaitu sekolah menjadi seorang mata-mata Rusia. Dan Ivan meyakinkannya Dominika akan lulus dengan baik. Tapi jika Dominika menolak tawaran itu, Ivan mengaku tak akan pernah lagi memberinya bantuan. I'm sorry. Terdesak masalah keuangan membuat Dominika setuju. Singkat cerita, ia berangkat menuju sekolah yang dinamakan Sparrow dan disambut oleh pimpinan sekolah itu yang juga merangkap guru bernama Matron. Keesokan hari, Matron mulai melatih para siswa menjadi seorang mata-mata dengan keahlian memanipulasi aspek psikologis dan mengeksploitasi kelemahan target agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Metodenya adalah memanfaatkan pesona kecantikan dan ketampanan mereka. Dominika dan seorang siswa bernama Victor dipanggil ke depan kelas di mana Matron menyuruh keduanya agar melepaskan seluruh pakaiannya. Victor tunduk pada perintah itu sementara Dominika tak mau patuh dan hanya terdiam. Sementara di tempat lain, Nate diberitahu tetap diskors oleh Simon Dewan CIA dan tak diizinkan untuk meninggalkan Amerika sebagai konsekuensi atas kecerobohannya di Rusia. Saat di Amerika, Nate yang tengah menjalani masa skorsing menyadari kalau ia sedang dibuntuti oleh Rusia dan ia memberitahu Simon bahwa Rusia mengikutinya dikarenakan Rusia masih mencari pria bernama Marble yang dianggap masih berhubungan dengan Nate sejak di Taman Rusia beberapa waktu lalu. Nate tahu kalau Simon pernah mencoba berkomunikasi dengan Marble namun gagal. Jadi ia mengambil kesempatan meminta ditugaskan kembali untuk berkomunikasi dengan Marble. Nate disetujui, namun CIA hanya dapat mengirimnya ke negara terdekat Rusia, yaitu di Budapest, Bulgaria. Sementara itu di sekolah Sparrow, para siswa-siswi diminta oleh Matron untuk memberikan sambutan dan hiburan kepada sekelompok tentara Rusia yang baru saja pulang dari penugasan perang. Dominika kemudian memilih seorang tentara muda, lalu membawa ke kamarnya, dan ia berhasil membantu tentara itu mengatasi trauma perang. Namun Dominika tak menyangka kalau aktivitasnya tersebut terekam diam-diam lalu dipertontonkan Matron pada proses belajar bersama. Sisi baiknya Matron memuji kemampuan Dominika
dalam mempengaruhi tentara itu. Setelah itu Dominika pergi ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Namun tiba-tiba masuklah Victor mencoba memperkosanya. Dominika membela dirinya dengan mematahkan keran air lalu memukul Victor dengan sangat keras. Sementara itu, Ivan, Jenderal Korchnoi, dan Zakharov telah mendengar informasi tentang penugasan Nate di Budapest dan ingin melakukan sesuatu yang buruk pada Nate. Namun mereka ragu akan mendapat persetujuan dari presiden. Jadi, Ivan mengusulkan mempekerjakan seseorang untuk memata-matai Nate. Suatu siang di sekolah Sparrow, Jenderal Korchnoi mengunjungi Dominika dan menanyakan alasannya melakukan penyerangan pada Victor. Dominika menjelaskan kalau dia disekolahkan di tempat ini untuk melayani negara, bukan melayani nafsu bejat teman sekelasnya yang ingin memperkosanya. Setelah penjelasan itu, Korchnoi menyuruhnya kembali ke dalam kelas, di mana Matron memanggil Dominika untuk berdiri di depan kelas. Korchnoi ikut menyaksikan proses itu dari kamera keamanan. Kemudian Matron meminta Dominika untuk memberikan apa yang diinginkan Victor ketika berada di kamar mandi itu. Awalnya Dominika menolak. Turn around. No. I said turn around. Don't look at her. Namun akhirnya dia berhasil mengendalikan Victor yang malu sendiri akibat tidak mampu melakukannya di depan kelas. Bitch. Power. That's what he wants. Beberapa saat kemudian Matron mengatakan pada Dominika bahwa dia diperbolehkan pulang ke Moskow untuk bertemu ibunya selama beberapa hari. Saat berada di Moskow, ia melepaskan kerinduan dengan ibunya setelah 3 bulan tak bertemu. Setelah itu ia menerima sebuah telepon yang menyuruhnya untuk bertemu Ivan di sebuah restoran. Singkat cerita, ia mengobrol dengan Ivan, di mana Ivan mengatakan kalau Dominika akan mendapat tugas menyelesaikan sebuah misi di Budapest untuk memata-matai Nate, agen CIA, dengan tujuan mendapatkan informasi siapa sebenarnya sosok Marble yang telah berkhianat pada Rusia. Lalu Ivan memberikan paspor Dominika yang memakai identitas nama samaran. Beberapa hari kemudian Dominika berangkat ke Budapest. Di sana ia tinggal di sebuah apartemen bersama dengan sesama murid Sparrow bernama Marta. Dominika juga menemui pimpinan barunya, kepala stasiun intelijen Rusia di Budapest, bernama Maxim Volontov. Dilanjutkan dengan mengikuti Nate secara diam-diam untuk mengetahui rutinitas sehari-harinya. Keesokan harinya, Dominika mengunjungi sebuah kolam renang yang sering didatangi oleh Nate. Dan ketika Nate melihat Dominika, pria ini terpesona. Sampai akhirnya ketika pulang dari berenang, Nate pun tak tahan lagi untuk segera menyapa, yang berarti Dominika berhasil melakukan pendekatan awal. Lalu esok harinya Dominika kembali datang ke kolam renang, namun dia sama sekali tak melihat keberadaan Nate. Keanehan lain ditemuinya saat pulang, di mana resepsionis mengatakan kalau kartu identitas miliknya telah hilang. Di sisi lain, Nate menemui atasannya dan mengatakan kalau wanita di dalam kartu identitas itu sepertinya sedang memata-matai dirinya. Simon, pimpinannya, telah lebih dulu melacak wanita itu dan terhubung dengan nama Ivan Egorov, wakil dinas intelijen Rusia. Dengan pertimbangan itu, Simon mengizinkan Nate mendekati Dominika untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Sementara itu, Dominika mengunjungi Maxim, pimpinannya, untuk meminta bantuan memasukkan namanya ke dalam daftar undangan sebuah acara di Kedutaan Besar Amerika. Singkat cerita, Dominika datang ke tempat itu sebagai undangan dan melihat Marta sedang mengobrol dengan seorang wanita bernama Stephanie Bocher, seorang politisi Amerika. Setelah itu Nate muncul mengajaknya mengobrol dan Nate mengaku mengambil kartu identitas Dominika di kolam renang. Setibanya di apartemen, Dominika diam-diam memasuki kamar Marta dan menemukan kalau Marta selama ini membutuhkan uang $250.000 untuk sebuah misi menyuap Stephanie Bocher agar Stephanie membocorkan rahasia penting Amerika kepada Rusia. Setelah itu Marta pulang memasuki apartemennya, sementara Dominika berhasil keluar dari kamar Marta dan ia bersikap normal menyapanya seperti tak terjadi apa-apa. Kemudian Marta menyerahkan sebuah amplop pada Dominika yang berisi salinan laporan Maxim bahwa Dominika tak melakukan pekerjaan dengan baik di Budapest dan Maxim telah mengirim laporan itu ke Moskow. Keesokan harinya ia mengikuti Maxim ke sebuah bar dan memintanya agar melapor kembali ke Moskow bahwa pekerjaan Dominika telah mengalami kemajuan. Maxim menyetujuinya dengan syarat bercinta dengan Dominika. Namun Dominika sengaja memancing kemarahannya. Ia mengatakan senjata Maxim kecil, pasti tak akan bisa memuaskan Dominika di ranjang. Dan
Maxim terpancing, kemudian Dominika mengancamnya akan melaporkan kekerasan tadi ke polisi dengan bukti CCTV jika saja Maxim tidak melaporkan kemajuan pekerjaannya. Sementara itu Nate berada di restoran menunggu kedatangan Dominika yang tak kunjung datang. Akhirnya Nate pulang, namun tanpa ia sadari ternyata Dominika mengikutinya. Setibanya di apartemen, Nate kembali menerima telepon berisikan kode sandi yang setelah dipecahkannya, kode itu bertuliskan kata Vienna. Nate segera bersiap untuk pergi ke kota Vienna, namun ia menunda rencananya setelah Dominika tiba-tiba datang. Di dalam apartemen, Dominika memberitahu kalau dia baru saja dipukul oleh bosnya. Dan ketika Nate bertanya bagaimana Dominika bisa tahu alamat tempat tinggalnya, Dominika tak mau menjawab dan sengaja menaikkan volume suara TV. Kemudian Dominika balik bertanya pada Nate apa yang terjadi di Taman Rusia pada waktu itu. Jawaban Nate, I did it for a friend. See you tomorrow. Keesokan hari, Ivan mendadak mengunjungi Dominika sebelum pergi ke Vienna. Ia bertanya kemajuan pendekatannya pada Nate. Dominika yang kaget dengan kedatangan mendadak itu mencoba mengulur waktu dan juga mengatakan sedang bekerja sama dengan Martha dalam kasus Stephanie Boucher. Namun ia berkata membutuhkan uang $250.000. Ivan menyetujuinya dan segera beranjak. Namun di depan pintu, Ivan merasa kelupaan mantelnya. Dominika meminta Ivan menunggu. Kemudian ia mengambil mantel itu, namun saat mengambilnya, Dominika melihat dan menghafalkan nomor paspor Ivan. Dan ia merencanakan sesuatu pada Ivan, yang ternyata Dominika mengajak Martha bekerja sama dengannya untuk kasus Stephanie Boucher dengan uang $250.000 yang akan diberikan oleh Ivan. Selain itu, Dominika membuka rekening bank atas nama Ivan di kota Vienna. Open an account for a family member in case anything happens to me. Do you have your passport and all the information? Ketika Dominika pulang ke apartemennya dari Vienna, ia menemukan Martha telah tewas mengenaskan di bathtub kamar mandinya. Tiba-tiba Sergei Matorin datang mengancamnya. So you would see what happens. This is your only warning. Call the police. Sementara itu Nate juga pulang dari Vienna. Ia melapor pada atasannya tentang pertemuannya di Vienna dengan Marble yang telah memberinya file rahasia, mengkonfirmasi bahwa Dominika adalah seorang siswa sekolah Sparrow, dan itu membuat Nate berpikir kalau Dominika bisa mereka ajak untuk bekerja sama dengan CIA. Di sisi lain, Dominika yang saat itu sedang diinterogasi akibat kematian Martha memilih bungkam pada polisi. You know something, don't you? May I go? Keluar dari kantor polisi, Dominika melihat Nate sedang menunggunya di luar dan mengajaknya ke apartemennya. Di sana Dominika pun mengakui dirinya siswa sekolah Sparrow dan menceritakan kisahnya yang kini berakhir menjadi seorang agen dengan penekanan fakta. Ia melakukan profesi ini demi ibunya yang sedang sakit. Nate memintanya untuk menjadi mata-mata CIA, namun Dominika menjawab dengan singkat. Be your spy. Any different from being his? I need to sleep. Tengah malamnya, Dominika yang menginap di tempat Nate terbangun di kamarnya dan beranjak menghampiri Nate. Esok paginya, Dominika mengatakan kalau ia setuju bekerja sama dengan CIA. Lalu ia memulai misi sebagai agen CIA dengan menulis laporan palsu kepada Moskow tentang Nate. Dan ia kembali ke apartemen untuk menunggu aba-aba selanjutnya dari Nate. Beberapa saat kemudian, Dominika diundang bertemu dengan atasan Nate untuk menjalani serangkaian tes pendeteksi kebohongan demi memastikan apakah ia bisa dipercaya CIA. Setelah lulus tes itu, Dominika meminta sejumlah uang jika mereka ingin bekerja sama dengannya, dan Dominika memberi imbalan, yaitu pengkhianatan Stephanie Boucher, politisi Amerika yang akan menjual informasi rahasia Amerika kepada Rusia. She's agreed to sell information on us. Shall I provide you with the account information? Berapa hari berikutnya, seluruh tim terbang ke London untuk bertemu dengan Stephanie, di mana Dominika membuka kamar hotel yang telah disiapkan CIA, yang disertai pemantauan kamera CCTV untuk membantunya, dan juga satu set data berupa disk yang disembunyikannya di bawah meja untuk ditukar dengan disk yang asli nantinya. Beberapa saat kemudian, saat ia berada di bar untuk menunggu Stephanie Boucher, dia terkejut dengan kemunculan Maxim, pimpinannya, yang tiba-tiba datang untuk membantunya. Dominika membujuknya untuk menunggu di kamar hotel agar Stephanie tidak mengurungkan niatnya memberikan informasi Amerika. Tak berapa lama Stephanie memasuki hotel mencari Martha yang sebetulnya sudah tewas. Dominika mendatanginya lalu menjelaskan bahwa ia datang karena disuruh oleh Martha.
Tidak terima dengan perubahan kesepakatan itu, Stephanie memutuskan pergi, namun Dominika mengancamnya dengan menunjukkan beberapa foto. Lalu mereka berdua beranjak ke kamar Dominika, tempat Maxim menunggunya. Stephanie memberikan sejumlah disk berisi informasi rahasia Amerika untuk ditukar dengan uang $250.000 sesuai kesepakatan. Dominika berpura-pura membawa disk tersebut ke komputernya untuk memeriksa keahliannya, padahal ia menukarnya dengan disk yang palsu. Kemudian Dominika dan Maxim pun pergi setelah memberitahu Stephanie untuk menunggu selama 1 jam. Namun Stephanie terlihat cemas dan mabuk. Ia menjadi tak sabar menunggu 1 jam, sehingga meninggalkan hotel itu. Tiba di pinggir jalan, Stephanie mulai menyadari kalau ia sedang dibuntuti, yang ternyata oleh agen CIA, dan ia terlihat sangat ketakutan, kemudian meletakkan uang itu di tempat sampah, dilanjutkan menyeberangi jalan untuk melanjutkan pelariannya. Namun, nasibnya tak beruntung. Dominika yang masih berada di dalam mobil bersama Maxim mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Direktur Intelijen Rusia di Moskow kalau mereka diperintahkan untuk kembali ke Moskow, dan Maxim menyita paspor Dominika. Ketika tiba di Moskow, Ivan mengambil disk namun belum tahu kalau disk itu telah dipalsukan oleh Dominika. Dominika dan Maxim dicurigai telah bekerja untuk Amerika. Ketika diinterogasi apakah dia menyerahkan Stephanie Boucher pada pihak Amerika, Dominika menjawab dengan menyangkalnya. Ivan yang berada di ruang monitor CCTV menjadi marah dan menyuruh bawahannya untuk menyiksa Dominika. Namun Dominika tetap bertahan tidak mengakui kerjasamanya dengan Amerika. Did you give Boucher to the American? No. No. Marah dengan sikap Dominika, wanita interogator menunjukkan sebuah video berisi bagaimana Maxim tewas ditembak karena telah berbohong. Namun, Dominika tetap bungkam sampai akhirnya. Did you give Boucher to the Americans? No. Ivan segera mengambil alih dan menemui Dominika. Gadis ini berhasil meyakinkan sang paman kalau dia tidak bekerja sama dengan CIA. Kemudian Ivan melepasnya dan mengizinkannya untuk pulang menemui ibunya. Sementara itu Ivan bernegosiasi untuk mempekerjakan lagi keponakannya dan mendapat persetujuan dari Zakharov dan Jenderal Korchnoi. Kemudian Ivan pulang ke apartemennya di mana sudah ditunggu oleh Dominika. Ivan mengatakan kabar baik bahwa Dominika diizinkan melanjutkan pendekatan kepada Nate. Lalu Dominika pamit dengan mencium pamannya. Dominika kembali ke Budapest bertemu lagi dengan Nate. Namun Nate kaget dan mengungkapkan kecurigaan akan pembebasan Dominika yang begitu cepat. Gadis ini berhasil meyakinkan Nate akan niatnya untuk membantu Amerika dengan cara meminta Nate memindahkan ibunya ke Amerika agar hidup tenang. Tak berapa lama, keduanya saling melepaskan kerinduan dengan bercinta. Tengah malamnya Dominika terbangun karena samar-samar mendengar suara orang yang sedang kesakitan. Lalu di dapur dia melihat Sergei Matorin sedang menyiksa Nate. Dominika kaget, namun berhasil bersandiwara berpura-pura berada di pihak Rusia dengan cara membantu Sergei menyiksa Nate secara kejam. Ketika Sergei lengah, Dominika menghajarnya dan membantu Nate memotong tali ikatan ke kursi. Mereka bertiga terlibat perkelahian yang melukai Dominika, namun tidak berlangsung lama, di mana Sergei tergelincir dan Dominika mengambil kesempatan menikamnya hingga tewas. Keesokan harinya Dominika terbangun di rumah sakit, kemudian meninggalkan kamarnya untuk merenung dan merokok. Tak berapa lama, seorang pria mendekatinya yaitu Jenderal Korchnoi. Saat itu ia mengaku bahwa dirinya adalah Marble yang sedang dicari-cari oleh Rusia. So now you know, I am the mole. I'm the man you're looking for. Ia meminta Dominika untuk melaporkannya ke kedutaan besar Rusia dan menangkapnya, yang akan membuat Dominika menjadi pahlawan nasional Rusia. Namun Dominika hanya diam mendengar permintaan Marble. Beberapa saat kemudian Dominika menyerahkan dirinya pada polisi Budapest dan meminta untuk bertemu dengan duta besar Rusia. Ternyata ketika dipertemukan, Dominika meminta dubes Rusia agar mengizinkannya menelpon Direktur Intelijen Zakharov untuk memberitahu kalau dia telah berhasil memiliki identitas mata-mata yang selama ini dicari-cari Rusia itu, dan ia meminta imbalan dibebaskan setelah memberitahukan identitas tersebut.
Singkat cerita, Zakharov telah mengetahui identitas mata-mata itu. Ia mengirim tim untuk melakukan pertukaran dengan Amerika, di mana mata-mata itu mereka serahkan ke pihak Amerika. Sementara Dominika dibebaskan untuk ditarik kembali ke Rusia. Di bandara dilakukanlah rencana pertukaran, di mana Nate berjalan mengiringi Dominika untuk memastikan identitas mata-mata itu. Sambil melaksanakan pertukaran, Nate marah pada Dominika karena berpikir telah dimanfaatkan. Namun ketika Rusia mendekati mereka dan membuka kain penutup wajah mata-mata tersebut, I got them back for you. Show us his face! Nate tampak kaget karena mata-mata tersebut bukanlah Marble atau Jenderal Korchnoi, melainkan Ivan Egorov, paman Dominika, di mana Ivan telah dijebak oleh Dominika dengan memalsukan bukti-bukti penerimaan uang $250.000 di rekening Ivan di Bank Vienna agar Ivan dianggap sebagai tersangka mata-mata itu. Setelah pertukaran selesai, Ivan ditembak mati di tempat itu juga oleh penembak jitu Rusia yang dikirim oleh Zakharov. Sementara Dominika dibawa pergi dengan helikopter menuju Rusia. Beberapa waktu kemudian di Rusia, Dominika dinobatkan sebagai pahlawan wanita Rusia dan diizinkan untuk memiliki kehidupan yang layak dengan ibunya. Dan film pun selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.